dinosaurus pemirsa. Tapi tenang, ini Rhino, replika anakan Tyrannosaurus Rex atau T-Rex yang bisa bergerak dan bersuara. Memberikan kesan seolah-olah sedang berhadapan langsung dengan makhluk prasejarah, membuat pengunjung khususnya anak-anak antusias untuk berinteraksi dengannya. Mereka dapat memegang dan berfoto bersama Rhino. Selain Rhino, banyak replika dari dinosaurus lain dan pengetahuan dasar tentang zaman prasejarah. Keseruan di wahana petualangan ini menggabungkan unsur edukatif melalui 7 zona interaktif. Mulai dari zona Gunung Merapi, Jurassic, anatomi tubuh manusia, kehidupan bawah laut, flora fauna, makhluk purba hingga angkasa. Kita ke Saloka itu tidak hanya untuk mendapatkan hiburan, tapi juga bisa belajar mengenai tata ruang angkasa, ada zaman-zaman tadi, zaman batu dan zaman lain-lain gitu. Di tahun ini kita revamp, kita renovasi, kita bikin lebih bagus lagi dan lebih atraktif lagi. Untuk merasakan berbagai keseruan wahana petualangan, pengunjung dikenakan biaya masuk Rp124.500. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Menjelang siang begini, perut sudah mulai lapar ya pemirsa. Apalagi melihat menu yang satu ini. Siapa yang tidak tergoda sih lihat bebek bakar madu yang tampilannya aja udah bikin ngiler. Ya, ini adalah menu andalan sebuah restoran yang berada di salah satu hotel di Semarang, Jawa Tengah. Proses pembuatan bebek bakar madu ini dimulai dengan menggoreng bebek yang sebelumnya diungkep dengan bumbu rempah. Untuk saus olesannya terdiri dari campuran kecap, minyak wijen, saus tomat, madu, dan cabai bubuk. Bebek goreng kemudian dimasak kembali bersama campuran kecap dan madu hingga meresap. Nah, untuk pelengkapnya, bebek dimakan bersama nasi, urap, dan sayuran segar. Sebagai sentuhan terakhir, bebek disiram kembali dengan madu. Kombinasi aroma bumbu rempah dan manisnya madu yang meresap ke dalam daging bebek membuat siapapun yang mencicipinya ketagihan. Ini rasa dagingnya agak pedas manis dan enak untuk dimakan seluruh orang-orang yang suka pedas, gurih, dan lezat. Teksturnya lembut, juga gampang buat diambil, ya pakai garpu juga bisa. Untuk menikmati bebek ini, pengunjung cukup menyiapkan uang Rp45.000 per porsinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Kabut tipis yang menari-nari di atas permukaan danau menambah keindahan Danau Ranupani yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bibir danau alam yang berada di ketinggian 2.114 meter di atas permukaan laut ini kerap ramai oleh wisatawan yang mendirikan tenda atau camping dan ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam. Di pagi hari, wisatawan disuguhi keindahan danau yang dikelilingi pohon cemara dengan hawanya yang dingin. Danau Ranupani menjadi spot terbaik bagi pengunjung yang hobi bersuah foto karena hampir di setiap sudut menjadikan pesona keindahan yang instagramable. Sejuk sih, dingin tapi kalau pemandangannya gimana? pemandangannya bagus banget. Cocok buat ini ya? Iya, cocok buat ya? camping. Pesona keindahan Danau Ranupani juga dapat dirasakan saat malam hari. Lumayan bagus, indah. Dingin juga ya? Iya, dingin. Kalau malam juga kan langsung lihat rembulan. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi indahnya bulan purnama di atas danau. Bagaimana? Anda tertarik mencoba sensasi camping di Danau Ranupani ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menolak sosialisasi parkir berlangganan, seorang juru parkir berseteru dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Juru parkir juga sempat bersih tegang dengan awak media yang berada di lokasi. Video amatir merekam keributan yang terjadi antara juru parkir dengan petugas Dinas Perhubungan Medan di seputaran Jalan Jawa, Medan, Sumatera Utara. Keributan terjadi diduga karena juru parkir yang biasa mengutip parkir di sekitar lokasi menolak kehadiran petugas di sub yang sedang menyosialisasikan parkir berlangganan.
Meskipun sempat dilerai warga sekitar, pertikaian antar keduanya pun semakin memanas saat sang jukir menarik kerah baju petugas di sub. Juru parkir sebelumnya juga sempat bersih tegang dengan awak media yang tengah meliput di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, warga Sampang Madura, Jawa Timur ini digegerkan dengan adanya semburan air setinggi belasan meter dari dalam tanah. Derasnya semburan yang sempat disertai dengan bau belerang ini membuat warga sempat khawatir. Semburan air terus keluar dari lubang sumur bor di Desa Pandan, Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur yang tengah digarap warga. Sementara di sekitarnya, sejumlah warga terlihat berkerumun untuk melihat fenomena semburan air di tengah kondisi desa yang nyaris kekeringan. Dari rekaman juga terlihat tingginya semburan telah melampaui tinggi rumah warga dan diperkirakan mencapai belasan meter. Insiden ini berawal saat salah satu warga melakukan pengeboran air di halaman rumahnya. Setelah dikerjakan selama 38 hari dan di kedalaman 90 meter, sumber air baru diketemukan. Namun saat peralatan pengeboran ditarik, lubang sumur langsung menyemburkan air yang keruh disertai bau belerang. Memang sumber air itu muncul dan menjulang tinggi ke atas. Sekitaran 50 atau sampai 50 lebih lah. 80 langsung tembus, air nggak ada Pak. Nggak ada air. Dibur lagi sama aku sampai 90. Ya kayak gini keluarnya Pak. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak terkait dan ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel air oleh BPBD serta SDA Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan uji lab. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemilik rumah untuk sementara mengungsi ke rumah tetangga terdekat karena semburan air hingga saat ini masih belum menunjukkan akan reda. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 6 penumpang terluka akibat kebakaran kapal motor berpenumpang ratusan orang tujuan Surabaya Banjarmasin di perairan Masalembo, Sumeneb, Jawa Timur. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah, kebakaran melanda sebuah galangan kapal yang berada di pinggir jalur Pantura, Semarang, Surabaya. Kapal motor Niki Sejahtera milik PT Berlian Lautan Sejahtera terbakar saat tengah berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Masalembo, Sumeneb, Jawa Timur. Sebanyak 120 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, namun 6 diantaranya mengalami luka. Korban luka saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit R. Suharso atau TPT Banjarmasin. Yang membawa 125 orang penumpang termasuk kru. Semuanya dalam keadaan sehat dan selamat dan dilakukan pendataan kembali menyesuaikan dengan kondisi rel yang ada saat ini. Kapal diketahui membawa muatan puluhan kendaraan termasuk 9 truk tronton. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah, kebakaran melanda sebuah galangan kapal yang berada di pinggir jalan Pantura, Semarang, Surabaya, tepatnya di Desa Kalipang. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran sempat membuat jalur Pantura, Semarang, Surabaya macet. Sementara itu hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Banjarmasin dan Rembang, Jawa Tengah, Suhardian Musyafa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki akhir pekan saatnya mengajak keluarga untuk berkreasi bersama. Nah, di kawasan wisata Lembang ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya di lokasi wisata yang berada di kawasan Lembang pemirsa. Seperti apa keseruan yang bisa dinikmati di lokasi rekreasi keluarga ini pemirsa? Sudah rekan kami Nurul Apria langsung dari lokasi. Halo, selamat siang rekan Nurul, seperti apakah suasana akhir pekan saat ini di sana? Halo, siang Pram, siang pemirsa. Ya benar sekali, Pram dan pemirsa, weekend ini tentunya masyarakat memanfaatkan waktu liburannya untuk mengunjungi tempat wisata. Dan salah satunya tempat wisata yang memiliki luas sekira 9 hektar ini. Dimana lagi kalau bukan di The Nice Park Bandung pemirsa. Bisa Anda lihat pemirsa, ini adalah salah satu fasilitas yang ada di The Nice Park Bandung. Adalah playground yang mana disuguhkan oleh tempat wisata ini. Tidak hanya playground pemirsa, ada juga mini zoo yang punya 25 kurang lebih koleksi hewan di The Nice Park Bandung ini. Kemudian ya pemirsa, di playground ini yang menjadi menariknya tidak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak, namun juga orang tua, orang dewasa bisa menikmati tempat wisata yang satu ini. Salah satunya playground yang disuguhkan oleh The Nice Park Bandung ini pemirsa. Ya pemirsa, salah satunya nih ada wisata, maksud kami wisatawan
Balikpapan yang sudah dari pagi. Saya lihat ini antusias ya dari pagi bersama keluarganya nih. Ada Teteh siapa? Boleh kita ngobrol-ngobrol dulu Teteh? Baik, dengan siapa dan dari mana? Saya dengan Ibu Cindy dari Depok. Ibu Cindy dari Depok. Bu Cindy kenapa sih pilih libur atau weekendnya ini ke The Nice Park Bandung? Dari Depok loh jauh-jauh. Kebetulan kan ini tempatnya baru ya. Terus ramah anak, terus orang tuanya juga bisa sekalian ikut main gitu. Jadi kita coba ke sini gitu. Karena gak cuma anak-anak ya, ibunya juga bisa main ya? Iya betul, sekalian olahraga juga. Ya, oke, terima kasih Teh Cindy ya. Selamat berakhir pekan. Oke, silakan menikmati kembali fasilitas yang ada di tempat wisata ini. Pemirsa, nih untuk Anda yang akan mengunjungi tempat wisata ini cukup bayar tiket 30.000 saja dan 60.000 untuk tiket terusan. Wah, bagaimana? Apakah Anda sudah punya tempat wisata yang akan Anda kunjungi di weekend ini? Saya Nur Aprilia, Pram dari Bandung Barat melaporkan dan kembali ke studio. Ya, selamat berakhir pekan Nurul dan selamat bertugas kembali di sana. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, tingkat keterisian atau okupansi hotel di Balikpapan mencapai 90% menjelang perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara 17 Agustus mendatang. Hingga 18 Agustus mendatang, pemirsa, seluruh hotel di kota penyangga IKN ini diprediksi akan penuh. Kegiatan menjelang HUT RI di IKN yang berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara membuat hotel-hotel di kota Balikpapan hampir penuh. Sejumlah hotel berbintang bahkan tingkat keterisiannya atau okupansi mencapai 90%. Beberapa di antaranya bahkan telah penuh dipesan mulai tanggal 16 hingga 18 Agustus. Padahal harga per kamar dipatok mulai 1,3 juta rupiah per malamnya. Tidak hanya hotel berbintang, sulitnya mencari kamar penginapan di Balikpapan berdampak positif terhadap hotel non berbintang yang juga mengalami peningkatan okupansi jelang HUT RI di IKN. Untuk saat ini kebetulan di tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2024 itu kami sudah full book. Lalu kemudian untuk tingkat huniannya sendiri sudah mulai naik, beranjak naik itu dari minggu depan. Ini sangat ramai ya Mas ya, okupansi udah mulai penuh. Kemudian tamu-tamu yang akan menghadiri upacara 17 Agustus itu kebetulan kebanyakan yang mengisi. Satu hotel di Balikpapan sendiri kira-kira bisa menampung 2.000 hingga 3.000 orang. Dengan ratusan hotel berbintang dan non berbintang di Balikpapan dipastikan cukup untuk menampung tamu mendekati 17 Agustus nanti. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, rangkaian kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk kedua kalinya tiba di Balikpapan. Rencananya, kereta tanpa rel ini akan diuji coba oleh Presiden Jokowi 5 Agustus mendatang. Rangkaian kedua kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Rangkaian kereta tanpa rel atau tram otonom ini berasal dari perusahaan CRRC Qingdao Sifang dan diangkut kapal berbendera Portugal MV UHL Fierce. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama tram otonom Norinco yang tiba sebelumnya di Terminal Peti Kemas Karingau, Balikpapan. Keberadaan kereta tanpa rel di IKN tahap awal berfungsi sebagai kendaraan pengumpan atau penghubung bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI di Jalan Subuh Kebangsaan Barat dan Timur. Kereta ini akan diuji coba secara internal lalu dilanjutkan dengan uji coba bersama Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus mendatang. Tram otonom atau ART ini ditenagai oleh tenaga baterai dan memiliki kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Selain tram otonom, sejumlah transportasi penunjang akan hadir di IKN, salah satunya taksi terbang. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat pagi ini. Aksi dihadiri oleh 5.000 pembela Palestina dan menggerakkan 1.309 personil gabungan. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah dan juru kamera Wildan Aulia.
Ya, pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi pada Sabtu pagi yang digelar di depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Dan untuk para peserta ini sudah memadati di depan kantor Kedubes ini sejak pagi tadi. Untuk aksi solidaritas pada hari ini merupakan aksi solidaritas terhadap kepergian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang dilaporkan tewas di Teheran, Iran pada Rabu kemarin. Ini kepergian ataupun kematian pimpinan Hamas sendiri dikonfirmasi oleh Hamas dan juga Garda Revolusi Iran yang mengonfirmasi kejadian dan menyebutkan sebagai pembunuhan terhadap pimpinan Hamas. Dan media Iran juga mengatakan bahwa Haniyeh tewas dalam serangan udara saat menghadiri pelantikan Presiden baru Iran yakni Masoud Pezeshkian. Dan untuk para peserta sendiri ini terlihat mengibarkan bendera Palestina dan juga bendera merah putih yang dikibarkan secara estafet oleh para peserta aksi yang dilakukan pada hari ini. Aksi yang digelar pada hari ini nantinya akan menyurati Presiden untuk terus mendukung ataupun mengirimkan bantuan yakni salah satunya tentara Indonesia untuk dikirimkan ke Palestina. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang ibu di Goa, Sulawesi Selatan menangis saat melihat anaknya diringkus polisi karena diduga mencuri 2 ton jagung di gudang perusahaan tempatnya bekerja. Sementara di Jakarta, bocah yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tua asuhnya menjalani operasi trepanasi atau pembukaan tulang kepala akibat pendarahan. Melihat putranya yang sedang berjaga di pos security pabrik di Jalan Poros, Panciro, Bajeng, diringkus tim Jatantras Satreskrim Polres Goa, ibu pelaku histeris. Meski ia menolak anaknya dituduh sebagai pencuri jagung sebanyak 2 ton di tempatnya bekerja, polisi tetap membawanya untuk diperiksa. Selama pengembangan kasus, polisi juga mengamankan 3 pelaku lainnya yang juga bekerja sebagai security di pabrik yang sama. Resmo Polda Sulsel melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di Mamajang, Kota Makassar yang dijadikan lokasi permainan judi jenis poker. Dari TKP, polisi mengamankan 3 lelaki yang diduga kuat merupakan penyelenggara serta seperangkat alat judi sebagai barang bukti. Pemirsa, jika Anda atau kerabat Anda sedang dalam masa kehamilan, beberapa hal yang perlu dipahami adalah asupan makanan dan kebutuhan air minum untuk ibu hamil. Lalu bagaimanakah takaran makanan bergizi yang tepat untuk ibu dalam masa kehamilan, pemirsa? Ulasan lengkapnya kami bahas dalam Faktapedia pekan ini. Kalau perempuan hamil mengkonsumsi es itu sangat tidak berpengaruh sebenarnya Mbak ya ke berat badan bayi. Justru air es itu punya efek yang bagus loh. Salah satunya apa? Seger, terus bikin ibu hamil juga rileks kan. Terus dia juga bisa bikin mengatasi dehidrasi. Banyak ibu hamil itu nggak paham sebenarnya apa yang justru mempengaruhi berat badan bayinya dan melakukan hal yang salah. Yang bikin berat badan bayi itu cepat selama kehamilan adalah nutrisi ibu hamil yang berlebihan di 1 gula, kemudian yang kedua itu tepung, ya kan? Juga pemanis-pemanis seperti misalkan air minum yang ada pemanisnya. Dan satu lagi mungkin yang mesti saya sampaikan juga bahwa bukan susu yang bikin berat badan naik cepat, tapi manis yang bikin berat badan bayi naik terlalu drastis ya. Air minum yang dianjurkan untuk ibu hamil itu 2,5 sampai 3 liter sehari. Dan itu sebaiknya tidak kurang. Cuman memang membagi minumnya harus tricky. Minumnya terbagi di jam-jam sebelum jam 18 malam itu harusnya sudah bisa dapat 2,5 liter.
Yang dianjurkan tentunya makanan yang bergizi. Bahwa satu piring ibu hamil itu Mbak, itu seharusnya 1/4 itu adalah karbohidrat, 1/4-nya adalah protein ya, lauk, lauk itu ada ikan, daging gitu ya, ayam, dan setengahnya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ibu hamil dalam sehari itu makan 3 kali porsi seperti itu, ditambah 2 susu dan ditambah 3 liter air putih yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, lauknya pun harus beraneka ragam, jadi jangan monoton karena vitamin dan mineral itu setiap makanan itu saling melengkapi sifatnya. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin AI Siang pemirsa. Dan kita ke informasi selanjutnya. Seorang anggota polisi terseret pengendara motor hingga puluhan meter saat menghentikan pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, truk ekspedisi bermuatan penuh hangus terbakar saat tengah terparkir. Seorang anggota Satlantas Polresta Sidoarjo terseret motor seorang pelanggar lalu lintas yang akan melarikan diri saat hendak ditindak polisi karena tidak memakai helm. Akibatnya petugas tersebut terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian kepala. Setelah diamankan dan diperiksa petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo, pelanggar yang berprofesi sebagai karyawan minimarket mengaku takut ditindak dan terburu-buru hendak berangkat kerja. Sebuah truk dengan muatan penuh milik perusahaan ekspedisi hangus terbakar di kawasan Ruko Botania 2, Batam Center, Batam. Beruntung api tidak menjambar truk lain yang terparkir tepat di sebelahnya. Dugaan sementara, mobil terbakar akibat pembakaran sampah yang dilakukan seorang pemuda penderita ODGJ yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian.